Oke, jadi untuk video hari ini saya akan membahas tentang PHP ya. Jadi kita sudah mulai masuk di PHP. Pertama-tama kalian sudah menginstal examnya ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan menggunakan exam. Jadi untuk memulainya kalian sudah menginstal examnya. Kalian buka examnya ya. Saya di sini ketik saja langsung exam. Exam ini dia ya. Jadi kalian tinggal klik saja exam ini. Kemudian pastikan Apache-nya ini start ya. Di sini otomatis exam saya langsung di start secara otomatis ya, dan MySQL. Tetapi yang fokus, yang penting adalah di sini ya, di bagian sini. Apache-nya harus start. Ini sudah start. Kalau ini saya klik stop, kemudian saya klik start. Ya, ini portnya ya. Oke. Kemudian ini di close saja. Yang jelasnya XMPP-nya itu sudah start ya. Kemudian kalian masuk di tempat instalasi examnya ya. Secara default itu ada di C ya. Kemudian langsung saja pergi ke sini folder XMPP-nya ya. Biasanya itu di folder bagian terakhir ya. Double klik saja, kemudian cari ini ya. htdocs. Nah, ini cari. Kalian klik ya di sini. Di sini tempat folder codingan kalian nantinya ya. Jadi buat folder di sini untuk nanti hasil codingannya dimasukkan di situ ya. Oke, di sini saya buat folder. Klik kanan, new folder. Kemudian saya namakan di sini tugas praktek ya. Tugas praktek. Oke, jadi nama foldernya tugas praktek. Saya double klik di sini. Nah, di sini nanti file codingan kalian ya. Jadi saya akan buka subline-nya. Subline. Oke, sudah buka. Kemudian saya akan save ya, file, save. Oke, jadi save-nya di mana? Save-nya itu di folder yang tadi yang telah saya buat ya. Masuk di C, kemudian paling bawah XMPP, kemudian htdocs, kemudian mana tadi folder yang kita telah buat ini ya, tugas praktek. Nah, di sini di save. Saya beri nama mungkin tugas praktek TP ya, saya singkat saja tp.php. Jadi kita sudah masuk di PHP, jadi ekstensinya harus PHP. Jadi namanya tp.php. TP di sini cuma inisial ya, tugas praktek. Ya terserah namanya apa, yang jelas ekstensinya .php. Save. Oke, jadi file saya ini sudah PHP ya. Nah, sekarang saya coba coding ya. Jadi ada dua codingan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama seleksi dan perulangan. Seleksi kita langsung saja ya. Saya ketik di sini. Jadi selalunya seperti ini ya. Kalau untuk memulai itu pengetikan PHP harus ada tag PHP-nya. Nah, modelnya seperti ini. Ini pembuka dan ini penutup. Oke. Jadi kita sekarang kita tinggal mengetikkan sintaksnya ya. Jadi ini pertama kita akan mengetikkan seleksi ya. Kita akan belajar seleksi. Sama saja sebenarnya di bahasa pemrograman lain, tidak ada perbedaan, tetapi untuk di PHP mendeklarasikan variabel itu menggunakan $, ya. Seperti ini. Jadi misalnya saya akan mendeklarasikan variabel data. Jadi saya tidak bisa langsung tulis data seperti ini ya. Jadi saya harus ada $data sama dengan saya langsung inisialisasi, saya langsung berikan nilai, contohnya 2 titik. Jadi variabel data sudah bernilai 2 di sini ya. Nah, kemudian data ini saya mau seleksi. Ya, ini contoh sederhana. Saya if, karena saya menggunakan subline jadi sudah ada auto complete-nya ya. Saya ketik di sini $data. Jika $data sama dengan 2 ya. Jadi di sini variabel data di sini saya sudah berikan nilai 2 ya. Saya berikan nilai 2 di sini ya. Ini sama dengannya cuma 1 ya. Nah, kalau ini perbandingan ya. $datanya saya mau lihat apakah memang nilainya benar-benar 2. Ya, saya seleksi ya. Nah, jika memang nilainya $data ini 2, maka
saya print, saya mau tampilkan di web nanti dengan tulisan seperti ini. Jadi saya echo ya, echo tulisannya, misal saya menulis data bernilai 2 ya, seperti itu. Kemudian selain jika memang datanya nanti saya rubah ini bukan 2, misalnya 1 ya, jadi saya mesti ada else-nya. Saya tambah else di sini, ini ya. Jadi formatnya terlalu jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya ya. Jadi if data sama dengan 1, saya echo data bernilai 2 ya. Kemudian else-nya saya echo lagi data tidak bernilai 2 ya. Jadi kalau misalnya nilai datanya ini bukan 2, nanti dia akan eksekusi else-nya ini, dia akan cetak ini ya. Oke, setelah kalian selesai ngoding, jangan lupa save file, save. Nah, setelah di save, buka Google Chrome ya. Saya close dulu ini. Oke, buka Google Chrome. Kemudian yang diketikkan adalah localhost ya, slash localhost slash nama folder yang telah kita buat tadi, yaitu tugas praktek ya, praktek. Kemudian di dalam tugas praktek itu ada nama file yang namanya, yang tadi kita buat, tp.php. Bentar. Oke ya. Jadi jelas di sini kita bisa lihat ya. Data bernilai 2. Jadi benar ya, karena datanya di sini 2, ketika saya seleksi dan ini yang akan dicetak, data bernilai 2 ya. Nah, coba saya ganti menjadi 10. Jangan lupa save ketika sudah ada perubahan. Saya refresh, data tidak bernilai 2 ya. Jadi langsung dia cetak else-nya, data tidak bernilai 2, karena saya sudah rubah di sini 10. Nah, untuk seleksi seperti itu. Nah, kalau untuk for perulangan, saya buat saja langsung di bawah. Jadi perulangan bisa while, bisa for ya. Bisa kita gunakan, tapi saya akan berikan contoh for saja. Saya akan ketik di sini for. Nah, ini ada autocomplete-nya ya. Ya, di sini enggak usah saya gunakan ya. Saya tulis saja biasa for. Jadi di sini ada variabel $i sama dengan 0 ya. $i kurang dari, saya mau mencetaknya itu mungkin 10 ya, $i plus. Oke, buka ya. Oke, saya mau echo, saya mau cetak nilainya ya. Saya mau cetak misalnya seperti ini, nilai angka ke ya. Jadi ini ada tulisan stringnya, angka ke, kemudian saya mau tampilkan nilainya ya, nilai dari i. Ini kan perulangan, jadi dia akan mulai dari 0 sampai 9 ya, kan di sini di bawah 10 berarti 9. Kalau di bawah 10 atau sama dengan 10 berarti nanti endingnya 10. Kalau seperti ini dari 0 sampai 9 ya. Saya mau echo nilai-nilai ini, angka ke. Cara memisah string dengan variabel itu seperti ini. Di koma saja, kemudian tulis variabelnya ya, i. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan mencetak. Kemudian saya mau setiap cetakan ini ada new line-nya ya, end line-nya. Jadi ada enter setelah dia menulis angka ini, ada enternya. Jadi saya mau buat sini, saya koma lagi, artinya ada saya mau buat string lagi. Yaitu kalian masih ingat di HTML untuk enter itu kita gunakan tag br ya. Jadi dia akan ngeprint ini ya setiap saat sampai i-nya itu kurang dari 10 ya. Jangan lupa save file, save, kemudian buka webnya. Kalian bisa lihat ya, data tidak bernilai 2 yang tadi ini. Kemudian dia lanjutkan ke bawah, angka ke 0, angka ke 1. Ini tidak di enter ya, berarti kita harus tambah enter di sini ya.
Karena kalian bisa lihat ini nyambung ya, yang seleksi dengan ini. Oke, saya tambah di sini tag BR-nya ya. Oke, save. Oke, jadi ini untuk seleksi, kemudian ini untuk perulangan ya. Ini dasarnya. Untuk pemanfaatannya sangat banyak sekali untuk if dan for ya, sama seperti di JavaScript sebelumnya ya. Yang jelasnya kalian tahu dulu bagaimana cara menggunakan exam ya, tidak langsung serta-merta di codingannya itu langsung dibuka di web ya, tidak. Itu mesti harus ada localhost ya, kita melalui localhost, melalui exam, dan bukannya pun seperti ini ya. Codingan kalian harus disimpan di dalam htdocs dan dibuka seperti ini. Nama folder, nama file. Oke, saya kira cukup. Kalian silakan praktekkan ya.